Nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, terlebih-lebih itu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Karena nikmat kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk meraih cita-cita bagi generasi muda ini, saat inilah yang harus kita raih. Saat inilah saatnya kita sama-sama untuk meraihnya, untuk menggapainya cita-cita itu. Kalau kita gagal hari ini, maka naudzubillah akan gagal seterusnya. Maka ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kita semuanya. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering tertipu banyak orang dengan dua nikmat itu adalah, ditanyakan oleh para sahabat, apa itu dua nikmat ya Rasulullah? Yaitu as-sihah wal faragh. Wal faragh, as-sihah wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak dari kita sering diberi kesehatan, senantiasa diberi kemampuan, diberi kesehatan, akan tetapi kita sering melalaikannya. Diberi sehat, suruh belajar, nanti dulu lah. Suruh ngapalin ini, nanti dulu lah. Begitu kena sakit, mohon izin, saya sakit. Kenapa ketika waktu sehat tidak digunakan? Sudah diberi kesempatan tidak digunakan. Ini kadang-kadang kebanyakan manusia ini melalaikan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nah, hari ini kita semua dikumpulkan di sini, ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama kita minta pertolongan kepada Allah dan sekaligus thalabul ilmi. Maka para siswa-siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada majlis di muka bumi ini yang paling baik, yang paling bagus kecuali majlis ilmu. Kecuali apa? Majlis ilmu. Dan di dalam sebuah kitab ringkasan kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Abi Jamrah, di situ ada menukil kalam sahabat namanya asar. Jadi kalau dari Nabi namanya hadis, kalau ucapan itu dari sahabat Nabi namanya asar sahabat. Itu di situ ada makalah bahwa khairu man yamshi ala wajhil ardi al-mu'allimun wal muta'allimun. Sebaik-baik orang yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, itu adalah orang yang mengajar dan orang yang belajar. Sebaik-baik orang, sebagus-bagus orang di atas buminya Allah ini adalah orang yang mengajar dan belajar. Maka saya tadi semangat betul, walaupun hujan lebat. Kenapa? Karena mau ketemu dengan orang yang mengajar dan orang yang belajar. Karena tidak ada tempat yang sebaik ini di muka bumi ini kecuali iman ini pada saat ini, itu ya. Jadi ingat-ingat, tempat yang paling baik, paling dipuji oleh Allah itu adalah majlis ilmu, majlis zikir atau majlis kebaikan. Maka bersyukurlah anda semua dihadirkan oleh Allah pada saat ini di majlis ini. Yang selanjutnya, tak lupa juga sholawat, salam tentunya senantiasa kita sambungkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa kita bisa diberi kemampuan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di Istighosah tadi banyak menukil solawat-solawat. Kita semua sudah baca. Maka kata Nabi, ketika di dalam makalah-makalah, di dalam kitab dan Duratun Nasihin juga banyak dinukil bahwa ketika manakala umatku kepingin hajat-hajatnya dikabulkan, maka bersolawatlah kepada. Satu kali solawat, maka hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu
perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat itu adalah perintah. Maka sholawat di dalam sholat menjadi rukun yang wajib dibaca. Orang sholat 5 waktu, sholat fardu tidak mengucapkan sholawat ketika di dalam tahiyatnya, khususnya di tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah. Maka sholawatlah kita kepada Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar agar lebih semangat kita bersolawat 3 kali ya. Oke, semangat. Karena ini hawanya itu agak dingin, sudah dikipasin ada AC-nya lagi, tambah dingin. Maka biar kita keringetan, biar kita semangat, kita bersolawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya ingin memberi motivasi khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya kepada para siswa-siswa semuanya, para siswi semuanya yang sebentar lagi insya Allah akan menghadapi ujian. Kita semua ini diciptakan oleh Allah, makhluk hidup semua ini diciptakan oleh Allah, itu tidak lepas yang namanya ujian. Dari sekolah MI, SD, mau naik kelas belakangan, mau naik sekolah lagi, pindah sekolah ke SMP, ke MTS dan lain sebagainya, ulangan. Dari SMP mau ke SMA, mau ke mana atau SLTA, ulang atau ujian. Maka hidup ini kalau kita kepengen bermutu, maka hadapilah ulangan itu ujian. Kalau kita takut dengan ujian, kalau kita takut dengan ulangan, maka kita akan menjadi generasi yang lemah. Maka para siswa yang kami cintai, generasi yang kuat itu adalah generasi yang kuat ilmu dan generasi yang kuat iman. Jadi tidak ada lain.
di forum manapun, semua konsep itu adalah konsep ilmu dan konsep keimanan. Maka di dalam bahasa Al-Quran itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang anda ini persiapkan untuk masa depan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Watazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda kepengen menjadi generasi yang lebih baik, dari generasi emas itu adalah generasi yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Sholatnya dilakukan, rajin sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak hanya di depan, tidak di depan. Kalau di depan guru-guru rajin jamaah, rajin sholat. Kalau pas di rumah sholatnya rajin dah. Insya Allah rajin. Maka ketakwaan itu adalah konsepnya ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini konsep takwa. Takwa kepada Allah itu tidak hanya melakukan sholat, melakukan istighosah, melakukan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disanding oleh bapak, dewan, ibu guru semuanya. Manakala sendirian, lepas semuanya itu. Naudzubillah min dzalik. Maka pertama, kepengen menjadi generasi yang bermartabat, generasi yang menjadi generasi pujian, baik dipuji oleh Allah maupun di umat sekitar, itu adalah generasi yang berbekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, manakala generasi ini kepengen menjadi generasi yang kuat, maka harus punya bekal ilmu. Harus punya bekal ilmu. Karena sebaik-baik bekal bagi pelajar itu adalah taklim wa ta'allum. Harus belajar. Kita tidak boleh mengandalkan alah, biarin aja, orang tua saya kaya, orang tua saya ini, pejabat ini, orang tua saya apalagi kepala sekolah, gampang itu nanti kalau ujian pasti dapat nilai dan seterusnya. Tapi generasi pemuda yang hebat itu adalah generasi yang bisa mengatakan saya harus bisa. Yaqulu ha ana, inilah saya, bukan mengatakan bapak saya begini, bapak saya pejabat, mama saya begini dan seterusnya. Membanggakan kekayaan dan kehebatan orang tua tidak, tapi generasi yang hebat, pemuda yang hebat itu adalah pemuda-pemuda yang menggagahkan dirinya dengan ilmu dan dengan adab. Itu ada sebuah syair yang dulu ini saya ingat, yang dulu sering dinyanyikan oleh Habib Al-Haddad, yang dipopulerkan oleh Sulis. Pernah dengar? Ini generasi kemana? Generasi keberapa ya Bu Nurul ini? Kayaknya nggak kenal yang namanya Sulis bisa. Dulu ada penyanyi kecil namanya Sulis, ya. Yang bimbing itu Habib Alwi Al-Haddad. Itu ada nyanyian yang apa itu? Kalau di sini itu Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Apa lah? Coba bareng-bareng. Sidanan Nabi, 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 Sidanan
وما فخر الفتاة في العلوم والآداب لا بالجمال والخير والذهب لا بالجمال والحرير والذهب. Di dalam syair ini dinyatakan fakhrul fatati bil ulumi wal adab, kebanggaan seorang remaja, seorang pelajar, seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan adab. Dengan ilmu dan adab. Fakhrul fatati bil ulumi wal adab, kebanggaan seorang pemuda itu tidak ada lain kecuali dengan ilmu dan adab. Fakhrul fatati bil ulumi wal adab la bil jamali wal hariri wal zahabi, tidak bukan karena pakaiannya yang mahal, bukan karena pakaiannya yang bagus, bukan karena parasnya yang ganteng dan cantik. Biarpun pakaiannya bagus-bagus, orangnya gagah, ya, cantik, tapi kalau akhlaknya tidak bagus, kalau tidak beradab, tidak punya adab, maka dia akan menjadi generasi yang menjadi sampah di dalam masyarakat. Naudzubillah, naudzubillah dari. Dan saya yakin kalau siswa-siswi yang ada di Man Satu Sitang ini, insya Allah menjadi generasi yang muttaqin, generasi yang beriman dan bertakwa, berilmu dan beradab. Tidak ada lain bekalnya para santri, para ulamaul ilmi itu tidak ada lain kecuali dengan ilmu dan adab. Fakhrul fatati bil ulumi wal adabi la bil jamali wal hariri wal dhahabi. Tidak bukan karena pakaian, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, bukan karena yang lain-lain yang sifatnya keduniaan, tapi yang perlu dibanggakan oleh para pemuda, para pelajar itu adalah ilmu, iman, dan adab. Baik itu beradab kepada guru, beradab kepada kedua orang tua, kepada para siswa sesama kepada siswa. Bagaimana kita beradab, berakhlak kepada dewan guru kita, ini harus kita jaga. Manakala kita kepingin mendapat ilmu yang bermanfaat, maka satu syaratnya harus bisa menjaga adab atau tata krama, sopan santun kepada para dewan guru. Karena laulal murabbi ma'araf rabbi, kalau seandainya kalian semua tidak dididik oleh para guru, oleh para dewan guru, maka tentunya kalian ini tidak akan tahu Allah atau tidak itu. Kita ini lewat perantara para guru-guru kita. Maka konsep beradab yang pertama kali yang diterapkan oleh para pengajar itu pertama kepada kedua orang tua, yang kedua kepada orang tua, yang kedua yang dunia ini adalah para guru-guru kita. Jadi kalau kalian ingin berhasil di dalam menuntut ilmu, ratusan tahun yang silam ada seorang ulama yang namanya Syekh Az-Zarnuji. Kitabnya terkenal, mungkin kalian juga sudah pernah belajar, namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Banyak terjemahannya di Google juga banyak. Biasanya diterjemahkan itu pakai bahasa kiat-kiat sukses menjadi penuntut ilmu. Itulah kurang lebih yang itu. Yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, kiat-kiat sukses dalam mengajar dan belajar. Ini kitab biasanya dikaji di permulaan orang-orang yang baru belajar. Halo, sampai jam berapa? Sampai jam 10. Oke. Jam? Oh berarti 9 menit lagi Ustaz. Sampai jam 10 ya. Ada sebuah konsep yang sudah ditulis oleh ulama zaman dahulu, ya.
kita biasa dipelajari oleh para pemula ngaji. Kalau di pondok pesantren itu masih awal-awal belajar. Perlu sedikit mengenalkan diri ya, di pertengahan ini. Saya itu dulu, ini agar anak-anak semua tidak menjadi optimis ya, yang bermotivasi. Saya dulu itu hanya sekolah di MI saja, Madrasah Ibtidaiyah. Habis itu lanjut ke pondok pesantren sampai usia hampir 29 tahun. Itu selepas SD. Dan saya dapat ijazah muadalah, makanya saya bisa kuliah bisnis, dapat ijazah S1. Maka untuk hari ini anak-anak ini tidak usah putus semangat, manakala ada saudara-saudara yang mungkin tidak punya kemampuan, tidak punya untuk belajar dan seterusnya, maka harus diberi semangat untuk tetap belajar. Karena kesuksesan belajar itu tidak hanya di sekolah, ya, tidak hanya di sekolah saja. Bisa di luar sekolah, kalau tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, yang penting tetap belajar itu, insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses. Yang penting intinya dia beriman, bertakwa, berilmu dan beradab. Apa yang saya ingin sebutkan di dalam konsep belajar mengajar yang sukses tadi, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ada yang pernah kenal dengan baik ini? Coba yang sudah kenal berdiri dan tolong sampaikan. Ayo. Ada yang hafal? Dari ala-ala sampai selesai. Majulah. Ini tegak. Agak ke sana, ke sana. Kopletnya ke atas. Nah, biar tak tertutup. Oke. Namanya siapa? Dari mana? Nama Arifin dari SKPJSP. Arifin dari SKPJSP. Oke. Dua baik ada doanya. Ala ta'alul ilma illa bisittatin sa'umbika amajamu bihabi bayani. Baru satu baik. Keren. Was dibalik wabul qadri wa irsani zamani wa irsani zamani. Punya HP? Punya. Biasa buat settingan sama siapa? Biasa buat settingan sama siapa? Sama orang. Siswa di sini atau siswi atau orang lain? Teman-teman, oke. Nanti dulu, jangan dulu. Kalau dulu, gugur nanti bagian. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika anhat semu'iha bibayan. Zakan min bahir sifas dibalik mabulwatin Fa'irsani ustadin maupun zamani. 50.000 cash nanti di bawah ya, dompet saya di bawah. Walaupun tidak terlalu hafal. Kalau hafal tadi 100.000 sebetulnya. Siapa namanya ini? Arifin dari SKPJ SP 5. Maulid Nabi kemarin saya isi di SKPJ di Masjid SP 5. Ada lagi yang hafal syair tadi dari yang putri. Kalau ada yang hafal berdiri, yang tadi jatahnya 100.000, yang 50 sudah diambil, tinggal 50.000 lagi. Walaupun tidak terlalu hafal, tak kasih hadiah. Siswi, monggo. Namanya Anissa dari
namanya An-Nisa, dari penyambung ya, dari penyambung tengah atau penyambungan menteng. Oke, Bu Nurul, saya punya janji untuk 2 orang ini 50.000, 50.000. Harusnya tadi 1 orang 100.000, tapi karena gagal tadi jadi 50. Insya Allah nanti di bawah tak kasih ya Mas Arifin. Oke, lanjut. Ala tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, la tanalu, bahasanya ngeri, tidak akan bisa kamu memperoleh, tidak akan bisa kamu memperoleh ala ilma, terhadap ilmu. Alala tanalul ilma, tidak akan bisa kamu memperoleh sebuah ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Tadi dibacakan oleh kedua santri imam ini ya. Dakain, yang pertama itu dakain. Seorang pelajar harus punya kecerdasan. Harus punya apa syaratnya? Halo, setelah saya sebutkan 6 ini nanti tanya jawab ya. Tanya jawab, oke. Syaratnya orang penuntut ilmu menurut Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang pertama itu adalah bakat, harus punya kecerdasan. Apa yang dimaksud kecerdasan di situ? Apakah orang yang IQ-nya itu di atas rata-rata? Tidak. Banyak orang yang IQ-nya tinggi, kecerdasannya tinggi, tapi dia gagal di tengah jalan. Banyak ya enggak? Banyak orang-orang, anak-anak yang pinter tapi gagal di tengah jalan. Banyak sebab kegagalannya itu karena dia tidak cerdas memanfaatkan kesempatan, tidak cerdas menggunakan waktunya untuk belajar. Waktu seusia siswa-siswi walaupun sudah kelas 3 ini adalah waktunya untuk untuk bersungguh-sungguh di dalam meraih cita-cita nanti. Dengan apa? Dengan belajar. Ini yang pertama, yaitu cerdas mengambil kesempatan untuk belajar. Di mana tempat dia belajar, mulai dari belajar ke guru, belajar ke orang, belajar ke sekitar, belajar kepada sesama kawan, ataupun itu belajar terhadap Mbah Bu. Boleh nggak belajar ke Google? Boleh, silakan. Yang penting ada filternya, gitu ya. Silakan belajar ke guru. Selain belajar kita kepada guru-guru kita yang ada di mana, kepada orang-orang tua kita, kepada orang-orang yang pintar, kepada yang ngerti agama. Kalau belajar agama, maka boleh kita ini untuk mencari panduan, untuk mencari tambahan buku lewat internet dan lain sebagainya. Karena itu adalah konsep belajar di akhir zaman itu sudah begitu. Yang dimaksud silakan saja, dan itu kalau memang bersungguh-sungguh, ini berarti anda semua menjadi generasi yang cerdas. Walaupun IQ-nya rendah, kalau dia sungguh-sungguh, banyak yang menjadi juara 1 itu gara-gara dia bersungguh-sungguh, bukan karena otaknya yang cerdas. Tapi kalau kadang-kadang anak yang cerdas gara-gara meremehkan, malah gampang, nanti aja saya bisa. Gara-gara sombong seperti itu, malah kadang-kadang harusnya dia dapat ranking 1, dapat ranking paling ujung, paling belakang. Maka syaratnya 1, yaitu harus cerdas. Cerdas. Sama orang hidup ini juga harus cerdas. Karena kata Nabi, yang dimaksud cerdas itu bukan IQ-nya yang tinggi. Apa yang dimaksud Nabi? Ad-Dafa'u itu adalah orang yang pandai-pandai mengambil kesempatan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk persiapan hidup setelah mati. Nah kalau pelajar, ya orang pelajar yang pandai mencari kesempatan, mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk menghadapi masa depan nanti. Ini adalah pemuda pelajar yang cerdas. Ya. Yang kedua, lakain. Yang kedua apa tadi? Wahirsin, yaitu dengan semangat. Orang belajar itu yang kedua syaratnya harus semangat. Kalau kalian belajar modelnya loyo
Ini sudah mulai loyo ini, sudah ada mulai bersandar, sudah mulai ngobrol. Itu namanya loyo itu. Tidak semangat. Ada yang sudah mulai baring. Nah ini apa lagi ini? Ya, wahisin harus semangat. Orang pemuda itu harus semangat, belajar itu harus semangat. Itu konsep sudah terbukti dan melalui penelitian dan sudah dipraktekkan di lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren yang namanya ilmu ini diterapkan kepada para santri yang masih pemuda. Biar apa? Biar semangat belajar, cerdas, mengambil kesempatan untuk belajar, meraih cita-cita dan lain sebagainya. Yang kedua itu akhir sih, yaitu semangat. Orang belajar harus semangat. Kalau tidak semangat, punya hafalan ini sekian. Harusnya ada target. Kalau misalnya di mana ini ada hafalan, barangkali ada surat-surat ini ada. Itu kalau kita tidak semangat, tidak bakal hafal. Saya jamin tidak akan hafal. Walaupun kalian istighosah sehari 1000 kali, kalau tidak belajar, tidak menghafalkan, tidak akan hafal. Ya, jadi jangan mentang-mentang tadi usah istighosah, alah nanti gampang ke istighosah kemarin di Masjid Musallam ujiannya dapat 100 semua. Tidak mungkin kalau tidak belajar. Nah, kain wahirsin wasibari. Orang belajar itu harus punya kesabaran, harus punya kesabaran. Kadang-kadang diomelin sama guru, didikte sama guru, harus begini, harus begini, harus begini. Itu namanya tahap penempaan. Ya. Kalau kalian pengen jadi emas, menjadi batangan emas yang berharga, maka harus mau dipukul. Maksudnya itu apa ya? Bukan dipukul yang menyakitkan, artinya ditempa. Kalau kalian pengen menjadi pelajar yang sukses, harus mau ditempa oleh para dewan guru apapun. Ya konsepnya di pondok pesantren dengan sekolah umum itu kadang berbeda, gitu ya. Kalau di sini mungkin kita taat kepada gurunya, disuruh ini mau, disuruh ini mau, disuruh itu mau, pokoknya kita 100%. Kalau kita sedang belajar itu kita, jiwa kita itu adalah milik guru-guru kita. Kata Sayyidina Ali, saya siap menjadi hamba orang yang mengajari saya walau harfan wahidan. Kata Sayyidina, saya siap menjadi budak, menjadi pelayan bagi orang yang mengajari saya ilmu walaupun satu kalimat ataupun satu huruf. Itu adalah kehebatan para guru. Maka ketika kita diajari oleh para guru di tempat dengan sedemikian rupa, syaratnya harus sabar. Pasti bareng. Yang keempat, wabul rotin. Apa? Coba usahakan. Wabul rotin. Orang belajar, orang menuntut ilmu itu syaratnya diantaranya adalah punya bekal, punya sangu. Anda di sini bayar apa tidak? Halo? Bayar apa tidak? Bayar kan? Maksudnya itu uang itu ada kan gitu ya? Internet kalau kita mau browsing, mau download dan lain sebagainya itu perlu biaya apa tidak? Perlu buku-buku, beli apa minta? Kecuali dikasih hadiah. Ya, itu semua adalah biaya-biaya yang memang kewajiban biaya-biaya untuk menunjang kesuksesan di dalam belajar dan mengajar. Maka cerdas mengambil kesempatan, semangat di dalam segala hal belajar. Yang ketiga punya kesabaran, pasti dari wabil rotin, punya sangu, punya bekal untuk belajar, punya materi untuk pendukung sarana prasarana belajar. Wabil rotin. Yang kelima wa irsyadi ustadi, petunjuk para guru. Kalian mau cerdik apapun, sepandai apapun, kalau tidak dibimbing oleh guru, maka kalian tidak akan menjadi orang yang berhasil. Maka syaratnya orang berhasil dalam belajar itu adalah melalui bimbingan para guru. Ini yang kelima, wa irsyadi ustadi. Yang terakhir, waktu zaman. Kalau dulu saya menerjemahkan orang belajar sukses itu adalah orang yang lama sekolahnya. Nah kalau sekarang dikonsepkan orang sekolah lama
menyia-nyiakan waktu belajar mungkin berakibat seperti itu, kan gitu ya. Maka wafuli zaman di sini diartikan adalah orang yang lama di dalam belajarnya. Ketika mutolaah, ketika sedang belajar itu lama, bukan sebentar-sebentar. Besok pelajaran IPA, tengok ya, dari situ sifat besok di bawah pelajaran apa lagi? Itu namanya bukan belajar tapi menatap buku gitu ya. Maka orang yang ingin sukses itu adalah orang yang waktu belajar itu gunakan sebaik-baiknya. Ini konsep kalau kita kepengen kita ini menjadi orang yang sukses, menjadi pelajar yang sukses. Yang pertama harus punya kecerdasan di dalam segala mencari kesempatan, mencari ilmu ini. Yang kedua punya kesemangatan. Kalau belajar sudah ada semangat, maka tidak akan bisa. Wahid punya kesabaran pasti balik, punya kesabaran. Wabul hotin harus punya ongkos, harus punya biaya. Wahid syarif ustadi harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh para guru. Yang kelima, yang keenam yaitu waktu untuk belajarnya itu diprioritaskan lebih lama daripada megang HP-nya, daripada megang yang lain. Banyak generasi saat ini yang gagal gara-gara HP. Ada kemarin saya dengan beberapa tokoh di masyarakat, ada yang satu usia SMA, yang satu usia SMP kelas 3. Itu dua-duanya sudah kecanduan HP dan tidak mau bersosialisasi kepada yang lain, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kawan. Akhirnya dia fokus dengan HP-nya, kecanduan HP dan akhirnya kecanduan barang-barang dari HP yang tidak bermanfaat dan merusak akal dan akhlaknya. Banyak akhirnya ngeleng, habis ngeleng terus naudzubillah min dzalik, akhirnya narkoba dan lain sebagainya. Maka secerdas apapun kalau kalian terjebak di dalam hal ini, maka kalian akan menjadi generasi yang terpuruk. Naudzubillah. Semoga Allah jauhkan daripada hal-hal yang membuat para pelajar ini terpuruk untuk masa depannya. Naudzubillah. Insyaallah Bapak Ibu Dewan Guru, mohon maaf mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya saya persilahkan untuk bertanya. Ini dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan juga saya sebagai Ketua Penyuluh Agama Islam PNS Kabupaten Sintang. Anggap saja ini saya sedang menjalankan penyuluhan kepada para siswa-siswi kelas 12 yang mau menghadapi ujian. Insya Allah kalau kita bersemangat, bersungguh-sungguh, apa yang kita cita-citakan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nasta'firuka wa nasta'udzuka atiyana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa ladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'ayatika min kulli syai'anin marid wa jabbarin 'anid wa di'aidin wa dibaghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyahum fil 'afiyati was salamah wa haqqina wa iyyahum bil taqwa wal istiqamah wa 'inna wa iyyahum min mujibati an-najabati fil hali wal ma'ad innaka as-sami'ud du'a. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وجماعتنا هذه وتلامذتنا هذه من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah siswa-siswi Madrasah Aliyah Satu Sintang ini menjadi siswa-siswi yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, jadikanlah mereka ini menjadi generasi yang muttaqin. Ya Allah, jadikanlah mereka ini generasi yang beradab, generasi yang berbekal dengan ilmu pengetahuan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Ya Allah, jadikan mereka, jangan jadikan mereka menjadi generasi yang sesat. Jangan jadikan mereka menjadi generasi yang terlantar, yang tersesat. Ya Allah, luruskan niat mereka. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun hadhihi min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.